Menariknya kalau di laut itu pas musim gelombang besar dan angin kencang. Di situ seninya kita sebagai nelayan. Satu lagi terus kalau kita dapat banyak, itu paling dibilang senang-senang susah lah kalau kita dapat banyak. Hari ini menginap nggak di kamar yang biasanya, hari ini menginap mencoba langsung di rumah Pak Adam dan juga Bu Holiza alias dari Kampung Nelayan. Pagi Pak, Bu. Aduh. Silakan duduk. Ikan banyak nggak Pak hari ini Pak? Ya mudah-mudahan lah. Jadi kenapa tiba-tiba gue mencoba pengen bela-belain untuk nginep di rumah Bu Holiza dan Pak Adam gitu ya di tempat nelayan ini ya. Jadi itu semua karena pengen tahu gitu kehidupannya para nelayan Indonesia tuh kayak gimana gitu ya. Perkenalkan nama saya Arifin, profesi nelayan perikanan. Hari-hari kami sebagai nelayan di Juata Laut sini menangkap ikan kakap atau kakap merah, ikan bawal dan ikan pepija. Biasanya Pak, emang kalau ikan pepija itu bisa jadi apa aja Pak? Ikan pepija itu ada berapa macam ya yang dibikin sama nelayan. Ada 3 kalau nggak salah. Ikan pepija untuk bumbu ada, sama yang kering biasa ada. Ada juga yang dimasak basah biasanya. Oh gitu. Iya. Berarti emang Pak Adam juga hari-hari makan ikan pepija juga atau udah bosan? Udah bosan ya? Kayaknya sudah bosan. Jadi di Tarakan itu ada ikan yang khas cuma ada di sini doang, namanya adalah ikan pepija. Nah, ikan pepija ini kayak diiris tipis, nanti jadi ikan tipis namanya. Nah, itulah yang biasanya kita makan oleh-oleh dari Kalimantan atau Tarakan. Jadi akhirnya setelah rangkaian acara di rumahnya, akhirnya kita berangkat ke lautnya. Di situ ternyata kapalnya itu pakai 2 mesin. Nah, karena kapalnya pakai 2 mesin ya lebih cepat, tapi suara kapalnya juga kencang juga tuh jadinya. Jadi kalau ngobrol ya harus teriak-teriak gitu sama Pak Adam gitu ya. Tapi untungnya Pak Adam kayaknya emang udah jago banget, kalau nggak salah dia udah berapa 50 tahun apa ya kalau nggak salah jadi nelayan. Jadinya emang udah di luar kepala gitu. Menariknya kalau di laut itu pas musim gelombang besar dan angin kencang. Di situ seninya kita sebagai nelayan. Satu lagi terus kalau kita dapat banyak, itu paling dibilang senang-senang susah lah kalau kita dapat banyak. Nunggu sebentar sekitar 2 jam sampai 3 jam gitu di sana, lalu baru kita tarik jalannya. Nah, disitulah proses yang lumayan make otot karena di situ gue sama Pak Adam harus narik jalannya gitu ya untuk narik ikannya. Dan alhamdulillah akhirnya ternyata ikannya hari ini lumayan banyak. Karena ikan udah banyak, langsung lah tuh diproses. Langsung dipotong dan diiris tipis. Rasakan lagi kalau dia di Kobe. Sana sana.
Ati Halija, biasa dipanggil Mama Adam. Pekerjaan saya sehari-hari IRT sekalian juga sebagai UKM, pembina kelompok nelayan sini. Inian biasanya muat berapa, Bu? Satu ini muat berapa ikan? Satu ember. Berarti ini proses selanjutnya adalah di packing, Bu? Iya, Di packing itu masukin dalam plastik? Iya. Oh, ini udah bisa dimakan? Ya? Udah bisa dimakan? Belum, digoreng dulu. Goreng dulu deh. Kalau ikan tipis sih kita jual ke Tawau, ke Balikpapan, ke Berau, sama di Kota Tarakan kan. Nah, Kota Tarakan lagi itu kan mereka tuh jual lagi kemana-kemana gitu. Kalau pasaran khusus ikan tipis ini ya otomatis menguntungkan. Saya sebagai UKM penjual ya menguntungkan. Selamat siang, Pak. Aduh, ketemu juga sama Pak Rustan ya. Perkenalkan, Pak, nama saya Sigi. Oh iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Adam sama Bu Holiza kalau nggak salah ya. Oh iya. Jadi banyak tahu tentang ini nelayan yang ternyata cerita-cerita dari mereka bilang jadi nelayan tuh nggak gampang ya. Saya pun jadi akhirnya berpikir kayak gitu dengan banyak resikonya, dengan banyak kesusahannya gitu ya. Tapi gimana nih untuk pendapat Pak Rustan gitu ya sebagai KNTI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia gitu, ngelihat keadaan nelayan di Tarakan tepatnya, lebih tepatnya ya. Kalau orang berbicara nelayan, itu suatu pekerjaan yang sangat penuh tantangan, riskan dengan bahaya. Sedangkan kita tahu bahwa di laut itu kan susah sekali. Tidak seperti di daratan. Kalau misalnya ada bahaya bisa menghindar, tapi kalau di laut datang badai, angin kencang, gelombang, hujan kan kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya mengandalkan kapal aja. Kalau kapalnya mampu menghadapi badai ya alhamdulillah bisa selamat. Tapi kalau kapalnya tidak mampu ya sudah tamat cerita kan. Itu habis. Itu resiko nelayan. Kemudian hasil, ya kan? Menangkapnya belum pasti juga sih. Nah, itu makanya. Jadi kalau orang bilang nelayan itu penuh resiko, betul sekali. Dan perlu penuh ini juga keterampilan. Ya. Ada support dari pemerintah nggak sih Pak tentang hal ini gitu? Kalau di Tarakan ya alhamdulillah sih, karena pemerintah kita selalu dorong untuk melaksanakan perlindungan sosial terhadap nelayan. Karena salah satu pekerja yang sangat riskan, rentan dengan bahaya atau musibah, nelayan lah ya. Makanya pemerintah tetap serius memperhatikan kita sebagai nelayan, khususnya perlindungan sosialnya itu. Kemudian perbaikan ekonomi nelayan, bagaimana caranya supaya program-program pemberdayaan nelayan itu tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang perlindungan nelayan itu kan sudah ada regulasi kita kan sudah mengatur. Yang mau gue sampaikan untuk para nelayan khususnya di Tarakan, pertama terima kasih karena untuk jadi nelayan tuh susah banget gitu ya. Kita orang kota datang ke sini gitu aja, nyobain untuk jadi nelayan, akhirnya jadi tahu nih. Gue jadi tahu ternyata untuk jadi nelayan tuh butuh skill, butuh kegigihan, butuh keterampilan. Nggak semudah itu ternyata untuk jadi nelayan gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat nelayan-nelayan yang ada di Indonesia khususnya di Tarakan.